Oke, halo teman-teman semua. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya aku izin off cam ya teman-teman karena lagi hujan di rumah aku dan kalian tahu lah wifi aku gimana gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi biar nggak nge-lag hari ini, aku izin off cam ya teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini teman-teman kita bakalan bahas tentang atmosfer yang nanti di dalamnya itu kita akan bahas terkait dengan cuaca dan iklim gitu. Nah, kita mulai pembahasan hari ini dengan cuaca terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita bahas teman-teman tentang si cuaca ini, kita akan bahas keadaan si atmosfer ini atau langit ya, kalau misalnya bahasa sehari-harinya, itu untuk wilayah yang jangka waktunya tuh singkat atau biasanya tuh harian. Atau bahkan lebih singkat dibandingin hari, yaitu cuma jam doang misalnya gitu. Nah, meliputi wilayah yang relatif sempit atau lokal atau setempat, contohnya cuaca di Jakarta, cuaca di Maluku. Jadi cuaca di tempat-tempat yang lebih kecil-kecil gitu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang si cuaca ini nanti namanya adalah atmosfer. Nah, karena cuaca ini teman-teman dia tuh jangka waktunya tuh lebih kecil atau tempatnya tuh lebih kecil. Jadi misalnya nih, ini ada tempat. Nah, yang atas misalnya A, yang B itu bawah. Nah, misalnya nih si A ini itu dia lagi hujan. Lagi hujan. Nah, yang B padahal wilayah ini berdekatan sama si A, tapi dia ini malahan lagi cerah gitu. Jadi artinya apa? Si cuaca ini teman-teman bisa berbeda-beda di setiap wilayahnya gitu. Jadi skalanya lebih kecil, bukan kayak nanti kita bahas tentang si iklim gitu. Jadi gitu ya. Kalau misalnya cuaca dia ini tempatnya itu kecil dan bisa berubah-ubah secara cepat gitu ya. Ada harian, bisa juga per jam gitu. Misalnya cuman hujan sekitar 2 jam, habis itu udah berhenti gitu. Itu kan perubahan cuacanya relatif lebih singkat gitu. Ini yang pertama tentang cuaca. Kalau yang satu lagi, kita akan bahas terkait dengan iklim. Sebenarnya iklim ini kebalikannya aja gitu ya dari si cuaca. Kalau misalnya tadi cuaca itu terjadinya waktunya tuh singkat ya teman-teman, misalnya harian atau jam. Tapi kalau misalnya di iklim, itu dia waktunya relatif panjang. Kayak misalnya teman-teman, uh, iklim di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu iklimnya kan tropis ya teman-teman, enggak berubah-ubah gitu. Jadi relatif panjang. Bisa berubah apa enggak? Bisa ya teman-teman. Kalau misalnya apa? Ada misalnya global warming. Nah, itu bisa tuh teman-teman menyebabkan pergeseran iklim di suatu negara gitu. Nah, di sini meliputi wilayah yang luas. Contohnya iklim di Indonesia, itu kan seluruh Indonesia iklimnya sama ya. Iklimnya tropis gitu. Nah, kalau kita bahas tentang iklim, teman-teman, itu kita akan bahas ilmunya. Namanya adalah klimatologi. Jadi kalau nanti teman-teman ngebedain antara cuaca dan iklim, itu fokusnya di dua hal doang nih. Ada apa aja? Fokusnya itu di waktunya sama di tempatnya. Waktunya, kalau misalnya cuaca, dia singkat. Kalau misalnya iklim, dia lama ya, atau panjang. Panjang. Terus tempatnya juga sama.
kalau misalnya cuaca, dia terjadi di tempat yang sempit atau kecil. Sedangkan iklim, itu dia terjadinya di wilayah yang relatif luas gitu. Jadi sebenarnya perbedaannya cuma di bagian sini aja, waktu dan tempat. Sama ini palingnya ilmunya, yaitu kalau misalnya iklim ya klimatologi, kalau misalnya tadi cuaca itu dia ada apa nih di sini? Meteorologi. Meteorologi. Nah, ini dia perbedaan antara cuaca dan iklim. Jadi teman-teman bedainnya fokusnya di waktu dan tempatnya aja gitu. Nah, kita coba ke latihan soal nih. Yang membedakan antara si cuaca dan iklim adalah, ini untuk nomor 1. Nomor 1. Nah, coba teman-teman jawab kira-kira apa nih yang membedakan antara cuaca dan iklim. Oke, udah banyak yang jawab. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, A semua ya. Jawabannya tuh tepat banget yang A. Jadi emang si pembeda antara cuaca dan iklim itu bisa kita lihat dari si waktu dan cakupan daerahnya gitu. Kalau unsur pembentuknya nanti kita bahas nih di selanjutnya itu sama sebenarnya antara cuaca dan iklim. Dia nanti bahas tentang yang namanya suhu udara. Terus nanti kita juga bahas terkait dengan tekanan udara. Tekanan udara. Terus juga ada kelembapan udara. Kelembapan udara. Terus kita juga ada angin. Sama yang terakhir ada curah hujan. Curah hujan. Nah, jadi unsur-unsurnya tuh sama ya antara si cuaca dan iklim. Nanti kita bahas satu per satu. Terus ada tempat terjadinya. Ini benar. Waktu berlangsungnya juga benar. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya nggak ada opsi A, itu teman-teman boleh pilih satu gitu. Tapi karena di sini ada yang lebih lengkap, makanya kita pilih yang A gitu ya. Sama ada badan khusus yang menanganinya juga benar tadi ya, kalau misalnya cuaca itu dia meteorologi, sedangkan kalau misalnya iklim itu nanti dibahasnya di dalam klimatologi gitu. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua. Jawabannya adalah yang A gitu. Sampai sini ada yang masih bingung kenapa jawabannya itu yang A, atau ada yang mau ditanyain dulu terkait perbedaan antara cuaca dan iklim? Oke, aman ya sejauh ini ya. Ini aneh-aneh nih orang-orangnya nih yang di kolom chat nih. Udah deh, kita lanjut dulu nih. Oke, kalau misalnya aman, kita sekarang lanjut ke bagian atmosfer. Nah, di atmosfer ini kita akan bahas terkait dengan lapisan-lapisannya. Nah, kita mulai dari yang mana dulu? Lapisan paling bawah dulu nih. Di sini ada lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer itu apa? Ini adalah lapisan yang paling bawah, teman-teman. Dan ini merupakan apa? Merupakan tempat berlangsungnya cuaca dan iklim gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih di rumah aku lagi hujan, si hujannya ini sebenarnya terjadi di wilayah troposfer. Nih, jadi hujan itu terjadinya di lapisan troposfer gitu. Nah, terus ada apa lagi? Nah, terus kita bisa lihat lagi di sini ada lapisan, iya betul, pelangi juga. Betul-betul, kita tulis. Hujan, pelangi, itu adanya di sini, di lapisan troposfer gitu. Betul banget. Terus yang kedua ada stratosfer. Stratosfer. Nah, si stratosfer ini adalah isinya tuh lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah untuk menyaring sinar UV. Nah, kira-kira apa yang bikin si lapisan ozon menipis? Ada yang tahu? Kenapa lapisan ozon tuh banyak menipis dan
banyak kayak sekarang gerakan-gerakan yang apa ya dibilangnya ya, mempromosikan nih supaya kita jaga nih si lapisan stratosfer ini. Oke, betul banget. Si lapisan ozon ini menipis ya karena efek rumah kaca. Rumah kaca. Khususnya teman-teman, karena apa? Karena penggunaan AC. Penggunaan AC. Emang apa sih yang salah dari AC? Nah, yang salah itu adalah di freonnya. Ini yang bikin AC itu dingin. Dan ini ternyata berbahaya nih teman-teman bagi lapisan ozon kita gitu. Karena si freon ini itu bisa lama-kelamaan ya dia menipiskan si lapisan ozonnya gitu. Terus apa lagi? Terus di sini ada lapisan mesosfer. Mesosfer. Ini adalah pelindung meteor gitu. Nah, ini bagus apa enggak? Oh, kalau misalnya kita lihat bagus dong, kayak meteor jadi nggak bisa masuk ke bumi, ya kan? Nah, tapi si lapisan mesosfer ini ternyata, ini dia kadang tuh menghambat teman-teman bagi apa? Bagi misalnya nih, ada roket yang mau keluar dari bumi gitu, yang mau ngelihat ke bulan gitu. Nah, artinya siapa si roket tersebut, teman-teman? Harus terbuat dari bahan yang kuat banget, yang kalau misalnya dia nih ngelewatin lapisan mesosfer, dia nggak hancur kayak si meteornya gitu. Jadi emang kalau misalnya teman-teman lihat nih, dicari di Google, ya pembuatan pesawat, bukan pesawat, pembuatan roket, itu sebenarnya sangat banyak yang gagal di lapisan mesosfer ini gitu. Karena dia ini selalu menghancurkan, kayak segede meteor aja tuh bisa hancur sehancur-hancurnya gitu. Jadi kita harus buat si roketnya ini itu tahan banget sama si lapisan mesosfer sehingga bisa keluar gitu ya dari si lapisan bumi gitu. Terus ada apa lagi? Ada ionosfer. Ionosfer ini dia adalah pemantul gelombang radio gitu. Nah, di lapisan ionosfer ini itu juga terjadi yang namanya aurora. Aurora. Ini kelihatannya banyaknya tuh di Islandia, pokoknya yang wilayah-wilayah hampir dekat kutub gitu ya. Itu kelihatan banget sih aurora ini gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia nggak ada ya. Terus apa lagi? Yang terakhir ada exosfer. Nah, kalau exosfer itu dia pemantul luar angkasa gitu ya. Paling atasnya nih di bagian sini. Itu dia merupakan bagian exosfer. Nah, ini ada yang nanya, pesawat itu di troposfer ya, Kak? Betul, betul. Pesawat itu adanya sebenarnya di troposfer. Cuma nanti kita pelajarin ya, misalnya nih ada awan yang tinggi banget. Nah, mau gak mau, dia nih sebenarnya akan melewati perbatasan antara si stratosfer dan troposfer gitu. Jadi emang umumnya si pesawat ini, teman-teman, itu adanya di troposfer gitu. Tapi kalau misalnya keadaan tertentu, dia ini bisa aja gitu ya, di antara si stratosfer dan troposfer si pesawat gitu ya. Oke, ada yang nanya, kenapa roket melepaskan sebagian badannya pas udah di angkasa, Kak? Kan sayangnya, jujur aku nggak tahu ya kenapa dia kayak gitu. Mungkin karena gaya gravitasi atau apa ya. Tapi kurang tahu sih kenapa dia copotin si belakangnya itu. Apa nih? Biar nggak hancur nabrak awannya. Karena kalau misalnya ada awan, nanti kita belajar namanya cumulonimbus, itu si awan itu sebenarnya tuh di dalamnya tuh ada petir-petir yang kalau misalnya si pesawat ini ngelewatin itu bisa guncang gitu. Nggak akan. Jadi pesawat nggak akan masuk ke lapisan mesosfer ya, karena bisa hancur gitu ya si badan pesawatnya gitu. Jadi paling maksimal banget si pesawat ini adanya di lapisan stratosfer gitu. Tuh, mungkin kayak Timi benar deh, biar enteng masanya gitu ya. Karena kan melawan gravitasi ya kalau misalnya udah keluar dari bumi gitu. Kafein, ionosfer sama termosfer sama ya, Kak? Sama. Ini nama lainnya aja. Awan itu teksturnya apa ya? Awan itu sebenarnya kan
terdiri dari apa sih isinya? Isinya tuh air gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu sih, aku nggak pernah pegang awan ya, tapi kayak kita pikir aja kalau misalnya di awan ini isinya adalah uap-uap air, berarti kalau misalnya kita pegang, dia seharusnya tuh basah gitu ya, lembab betul. Betul, proton dan neutron, betul banget. Nah, sebenarnya aku nggak tahu ya tebal si lapisan troposfer itu seberapa. Cuman kalau misalnya dari bumi ke lapisan troposfer, itu juga nggak nentu gitu loh. Kenapa nggak nentu? Karena kita lihat aja gitu ya. Si tanah kita ini dibangun jalan-jalan terus. Nah, akhirnya kalau dibangun jalan, otomatis kan jaraknya akan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat gitu ya. Kalau misalnya ditimbun jalanan terus gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ukuran yang pasti terkait dengan jaraknya, karena setiap daerah itu kan tingginya beda-beda ya. Misalnya ada yang di daratan tinggi, ada yang di daratan rendah. Otomatis jaraknya itu juga pasti berbeda-beda gitu. Bisa kesetrum. Begitu. Sampai sini aman terkait atmosfer. Oke, sampai sini aman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung ditanyain. Nah, sekarang kita masuk ke unsur pembentuk dari cuaca dan iklim. Unsur pembentuk dari cuaca dan iklim. Nah, unsurnya itu nanti ada 5 ya, jadi sama aja gitu. Ada suhu udara, kelembapan udara, angin, tekanan udara, dan curah hujan. Oke, di sini ada yang nanya sebelum kita lanjut, Kak, apakah efek rumah kaca ini bersifat global? Soalnya kan ada daerah yang panas banget, ada yang adem padahal iklimnya sama dan vegetasinya sama. Nah, si efek rumah kaca ini tentu efeknya secara global. Makanya dia ini bukan menjadi permasalahan bagi suatu negara doang gitu. Tapi permasalahan seluruh dunia gitu. Cuman kadang nih efeknya ada yang parah banget nih ke negara ini, tapi kayak efek dari rumah kacanya tuh enggak separah itu loh di negara lain gitu. Tapi karena si efek rumah kaca ini itu menyebabkan si bumi kita ini secara keseluruhan ya teman-teman lebih panas. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Karena si es dari si kutub ini teman-teman itu mencair. Nah, otomatis kalau misalnya es di kutub ini mencair, air di permukaan bumi itu jumlahnya akan lebih banyak. Nah, negara yang pulau-pulaunya itu rendah itu bakalan tenggelam gitu dan hilang. Otomatis dia akan kehilangan sebagian dari si wilayahnya. Nah, itu sebenarnya yang mau dicegah gitu ya. Jadi permasalahan global karena nggak cuma satu negara aja yang terkena dampaknya, tapi semua negara gitu. Jadi walaupun dampaknya itu beda-beda ya teman-teman, ada yang dampaknya tinggi banget nih, wah dampaknya terlalu besar nih, banyak wilayah dia yang hilang. Tapi ada juga negara-negara lain yang dampaknya nggak segede itu tapi tetap kena dampak gitu. Jadi dia bersifat global, bener banget gitu ya, karena satu bumi ya kena imbasnya nih kalau misalnya terkait dengan si global warming gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada 5 ya teman-teman. Suhu udara, kelembapan udara, angin, tekanan udara, sama curah hujan. Kita coba bahas satu per satu. Mulai dari suhu udara. Di sini ada hitung-hitungannya sedikit nanti, cuman sebenarnya tidak sesulit itu. Jadi kita coba bahas dulu ya teman-teman ya. Mulai dari suhu udara. Nah, suhu udara itu dia membahas terkait dengan tinggi rendahnya suhu udara dipengaruhi oleh letak bintang, tinggi tempat, intensitas cahaya matahari. Terus gradien perubahan suhu udara adalah suhu udara turun 0,6 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Nah, misalnya nih, kita gambarin aja gunung. Gunung. Nah, ini ada gunung.
Nah, si gunung ini puncaknya nih ada di sini. Nah, misalnya ini berapa ya? Misalnya suhunya itu 16 di sini 16 derajat. Dingin dong. Di sini misalnya kita taruh 10 derajat. Di sini salah. 16 berarti 16,6. Di sini berarti berapa nih? 17,2 ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Kan di sini dibilang setiap naik 100 meter, si suhunya tuh turun 0,6 derajat Celcius. Misalnya nih ada di titik A, B, C. Nah, dari titik A ke titik B, ini misalnya naik 100 meter. Nah, suhunya dari yang 17,2 itu dia turun teman-teman menjadi 16,6. Ini misalnya dari B ke C, ini juga jaraknya 100 meter. Suhunya turun lagi 0,6. Jadinya berapa? Jadinya 16 derajat Celcius gitu. Jadi teman-teman ingat terkait dengan suhu, kalau tempatnya ini naik 100 meter, berarti suhunya itu turun 0,6 derajat Celcius. Makanya semakin tinggi tempat, itu suhunya akan semakin rendah. Artinya tempatnya akan semakin dingin, gitu. Ini kita tulisin semakin tinggi tempat, berarti dia semakin dingin. Kenapa? Karena setiap naik 100 meter, si suhunya ini turun 0,6 derajat Celcius gitu. Nah, terus kapan dong si matahari ini paling panas ya kan? Nah, sebenarnya pada pukul 12.00 sampai 13.00 teman-teman, ini matahari memberikan sinarnya yang paling panas. Jadi si matahari itu paling panasnya di jam 12.00 sampai 13.00. Nah, tapi teman-teman harus ingat yang namanya sifat dari daratan. Nah, sifat dari daratan itu apa? Sifat dari daratan adalah mudah panas, dan mudah dingin. Kalau sifat lautan gimana? Kalau lautan itu dia lambat panas dan lambat dingin. Nah, ini jangan sampai salah. Di jam 12.00 sampai 13.00 itu si matahari kasih sinar paling panas ke bumi gitu. Tapi teman-teman, di jam 14.00 sampai 15.00 ini kalau ditanya bumi itu paling panas tuh kapan sih? Nih, bumi paling panas. Paling panas. Kenapa? Karena bayangannya panasnya tuh double, teman-teman. Nih, misalnya ini tanah nih. Jadi pas pukul 12.00 sampai 13.00, nih si mataharinya kasih sinarnya ke bumi. Nah, ke daratan misalnya kita contohin di sini ya. Si daratannya, teman-teman, itu kan mudah panas. Nah, berarti dia menyerap si panasnya dengan sangat cepat gitu. Nah, jam 2 itu kan masih ada ya, teman-teman ya, si sinarnya ini. Jadi si mataharinya tuh masih ada di bawah, tapi ingat si daratan ini mudah dingin. Jadi dia akan memantulkan sinarnya atau panasnya itu kembali ke atas gitu. Jadi kayak kita ke double nih dari atas dan dari bawah. Jadi emang di jam 14.00 sampai 15.00 itu bumi paling panas gitu. Jadi bukan jam 12.00 sampai 13.00, melainkan jam 2 siang sampai jam 3 sore gitu. Betul banget gitu ya. Jadi jangan sampai salah, di bumi itu paling panasnya ada di jam 12.00
jam 14.00 sampai jam 15.00 gitu. Tapi ini tuh sebenarnya terjadi di wilayah normal ya, selain Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Karena Jakarta dan sekitarnya itu kayak cuacanya tuh udah kagak jelas ya teman-teman ya. Kadang gitu deh. Nih lebih nggak jelas lagi kalau misalnya kita lihat dari pagi harinya. Kalau pagi itu kita ngomongin dingin ya teman-teman. Paling dingin tuh kapan emangnya? Nah, paling dingin teman-teman itu sebenarnya pada pukul 06.00 sampai 7.00. Tapi balik lagi, ini nggak terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya gitu. Kenapa? Karena di Jakarta udah tercampur sama yang namanya polusi dan si vegetasinya itu sedikit. Makanya kalau secara teorinya tuh jam segini nih paling dingin. Tapi kalau di Jakarta itu yang nggak berlaku gitu ya di jam segini gitu. Makanya ini udah nggak berlaku ya di Jakarta dan sekitarnya, di kota-kota yang emang si pohonnya ini udah sangat sedikit gitu. Oke, apalagi nih? Ada yang tanya, kenapa daerah pesisir lautan ini panasnya beda banget sampai jam 3 sore? Nah, ini karena sifat dari si lautan. Si lautan ini dia lambat panas, lambat dingin gitu. Jadi pas jam 12.30 ya udah si airnya ini akan menyerap panasnya tuh lama banget. Jadi kalau misalnya teman-teman nyemplung ke jam 12 itu mungkin airnya tuh masih dingin-dingin aja gitu. Jadi si lautan ini butuh waktu lama untuk menyerap si panasnya. Nah, sama nih kayak dia melepaskan si panasnya ini gitu. Jadi karena dia ini lambat dinginnya, jadi ketika sore mau ke malam, itu si airnya ini atau sekitaran lautnya itu masih panas gitu. Jadi itu sebenarnya karena ciri dari si lautan nih di sini. Ciri di si lautan itu dia lambat panas dan lambat dingin gitu. Apa nih? Kak, kalau jam terbaik yang buat berjemur gitu sinar matahari yang jam berapa, Kak? Nah, sebenarnya tuh kayak terkait jemur ini sekarang udah jadi pro kontra gitu gak sih? Karena kan katanya lapisan ozon kita nih udah menipis nih. Jadi mataharinya itu udah nggak sesehat dulu gitu, yang kaya akan vitamin D gitu. Tapi setahu aku ya, itu kayak bagusnya di sekitar jam 10 sampai jam 11 gitu sih. Cuman boleh dicek lagi kayak pastinya tuh sebenarnya jam berapa sih yang baik untuk kita berjemur gitu. Karena kalau udah siang itu sebenarnya mataharinya udah nggak sehat gitu. Bener, lautan malam-malam dingin, bener banget. Bener, karena sifat air ya, bener, lama nyerap panasnya, betul. Tapi yang lebih ekstrim, suhu di gurun gak sih, Kak? Soalnya kalau malam dingin banget, siang pun panas banget juga. Betul banget. Makanya tuh kalian jangan heran kalau di gurun tuh kok banyak banget pasirnya. Ya karena itu, karena suhunya tuh ekstrim banget. Yang kita bahas di eksogen kemarin, karena dia panas dan dingin terus-terusan, kayak gigi aja ya. Gigi kan nggak boleh ya, katanya kita makan panas, terus langsung makan dingin ya kan. Karena bisa hancur. Sama nih kayak batuan-batuan yang dulunya ada di wilayah gurun itu. Karena dia ini cuacanya sangat ekstrim ya teman-teman ya, jadinya tuh hancur sampai jadi debu gitu. Dan kalau misalnya di wilayah gurun itu banyak banget badai-badainya gitu. Jadi emang nggak bisa gitu ya untuk kita tinggalin gitu. Apa yang terjadi jika lapisan ozon bolong, Kak? Nah, kalau misalnya lapisan ozon bolong, tadi dia kan fungsinya untuk menyaring sinar UV. Berarti kalau misalnya lapisan ini bolong, udah nggak ada lagi, sinar UV-nya itu nggak bisa sinar UV-nya itu nggak bisa disaring. Artinya dia langsung turun ke bumi gitu ya. Itu akibatnya apa? Akibatnya yang pertama, lapisan cuaca di bumi itu akan semakin panas. Es di kutub mencair. Terus akibatnya apa? Oh, jumlah airnya banyak. Bisa-bisa kalau misalnya dia nih bolong ya teman-teman ya, itu satu bumi mungkin isinya air semua gitu. Karena kutub itu es itu nggak dalam jumlah yang sedikit ya teman-teman ya.
esnya tuh banyak banget. Kalau cair semua, itu dia bisa membanjirkan satu bumi gitu. Terus lagi yang kedua, bagi manusia apa? Nah, bagi manusia secara langsung ya teman-teman ya, karena sinar mataharinya tuh nggak disaring, otomatis dia bisa menyebabkan yang namanya berbagai penyakit kulit gitu. Jadi emang bahaya banget. Pakailah sunscreen ya. Jangan nggak pakai dong, karena harus pakai. Enggak, jangan kayak gitu. Es di kutub bisa recovery gak sih, Kak? Nah, sayangnya, teman-teman, nggak bisa segampang itu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau bisa lapisan ozon yang udah menipis, bisa tebal lagi nggak? Nggak bisa, gitu. Jadi, cara paling yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjaga si lapisan ozon ini supaya nggak semakin parah, gitu. Karena untuk mengembalikannya ya nggak bisa lagi, gitu. Jadi, mau nggak mau, kita harus jaga si lapisan yang sekarang ini supaya nggak makin parah untuk ke depannya gitu. Ya harus apa? Harus nanam pohon. Itu kan bikin polusi ya. Polusinya tuh kan bisa diikat ya gitu. Terus kurangin juga ya pemakaian AC. Tuh, siapa yang pakai AC? Pokoknya harus go green gitu-gitu sih. Karena kalau misalnya kita go green, teman-teman, itu kan si karbon dioksidanya diikat nih sama tanaman ya kan. Jadi dia nggak sampai naik ke langit gitu. Enggak, kalau malam doang kok. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait suhu? Padahal belum selesai. Karena selanjutnya kita akan melihat si rumus dari si suhu udara ini. Gitu. Jadi, gimana nih kalau misalnya kita mau cari suhu di suatu wilayah? Nah, pakai rumus ini. Gitu. Rumusnya apa? Rumusnya di sini. Tx sama dengan TO min 0,6 kali H per 100 gitu. Kita coba lihat teksnya itu apa. Teksnya itu adalah temperatur rata-rata suatu tempat yang dicari. Jadi kalau misalnya kita mau cari di wilayah tersebut itu suhunya berapa, kita pakailah si rumus ini gitu. TO itu apa? TO adalah temperatur suatu tempat yang sudah diketahui gitu. Jadi misalnya pakai alat gitu ya, dapat nih suhunya berapa gitu ya. Nah, ini tuh udah ada sebenarnya ya. Udah ada rata-ratanya. Kalau misalnya di daratan itu dia 26 derajat Celcius, sedangkan kalau misalnya di lautan itu dia 27 derajat Celcius. Biasanya tuh di soal udah disebutin, tapi kalau misalnya di soal nggak disebutin, teman-teman boleh pakai si ini aja gitu ya. Jadi si TO-nya ini diisi 26 derajat Celcius, atau kalau misalnya dia spesifik sebutin lautan, itu pakai 27 derajat Celcius gitu. Nah, terus ada apa lagi? Ini 0,6, ini gara-gara kan tadi setiap naik 100 meter, suhunya turun 0,6. Jadi di sini ditulis 0,6. H ini apa? H ini adalah ketinggian dari wilayah yang mau kamu cari suhunya gitu. Misalnya tinggi di wilayah A itu 3.000 meter. Nah, berarti si 3.000 meter ini aku masukin ke sini. Nanti tinggal dibagi 100. Kenapa dibagi 100? Karena tadi ya, setiap naik 100 meter, suhunya turun 0,6 derajat Celcius gitu. 0,6-nya kita masukin ke sini, sedangkan si 100-nya ini kita masukin ke sini gitu. Jadi rumusnya ini gitu. Nah, kita coba latihan soal nih tentang si rumus yang tadi. Jadi pakai rumus yang tadi. Nah, coba soalnya nih. Penurunan suhu setiap naik 100 meter adalah 0,6 derajat Celcius. Maka suhu di puncak gunung yang tingginya 300 mdpl bila suatu pada ketinggian 0 mdpl sebesar 26 derajat Celcius. Nah, coba teman-teman hitung kira-kira jawabannya berapa. Pakai rumus yang ini nih. Ya, pakai rumus yang ini. Nah, coba dimasukin berdasarkan angka-angka yang ada di soal.
Kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Oke, rumusnya ada di sini nih. Udah ya, kita balik ke soal. Oke. Sejauh ini jawabannya sama semua. Ada lagi yang punya jawaban lain? Atau jawabannya sama juga? Oke, berarti sejauh ini jawabannya itu 8. Berarti jawabannya yang cacing. Kita coba bahas ya teman-teman. Kira-kira ini jawabannya tuh berapa? Nah, kita coba masukin dulu rumusnya. Sorry. Nah, rumusnya kan tadi TH sama dengan 20, jangan langsung dulu, 26 aja deh. 26 derajat Celcius kita kurangin sama si 0,6 derajat Celcius dikali H-nya tingginya dibagi 100 gitu. Nah, di sini 26 derajat Celcius kita kurangin sama 0,6 derajat Celcius kita kaliin sama tingginya tuh berapa? Tingginya tuh 3000. Berarti 3000-nya kita masukin sini. Dibagi 100. Nah, ini kita coret. Berarti jadinya 26 derajat Celcius dikurang 18 gitu. 18-nya dari mana? Dari ini. 30 kan bagi 1 ya. Nah, 30-nya teman-teman kali aja sama 0,6. Nanti hasilnya adalah 18 gitu. Ini 18 derajat Celcius. 26 derajat Celcius dikurang 18 derajat Celcius, jawabannya adalah 8 derajat Celcius gitu. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang cacing gitu. Karena sebenarnya kita tinggal masukin di bagian tingginya aja gitu. Karena di bagian sininya sama sininya itu udah pasti gitu ya angkanya gitu. Jadi tinggal kita sesuaiin aja kira-kira ketinggian dari si tempatnya itu berapa gitu. Sisanya itu udah pasti selalu 26% buat daratan dan 27% untuk lautan gitu. Karena di sini dia sebutnya puncak gunung ya. Gunung kan adanya di daratan ya. Berarti dia ini adalah pakai yang daratannya itu 26 derajat Celcius gitu. Enggak. Yang 0 mdpl tuh bukan pengecoh sih. Karena ini kan tadi kalau misalnya kita lihat, temperatur suatu tempat yang sudah diketahui gitu. Jadi mau daratannya seperti apa, mau ketinggiannya itu di mana, itu si temperatur suatu tempat yang udah diketahuinya ini selalu 26 derajat Celcius gitu. Jadi sebenarnya enggak nentu gitu loh teman-teman, mau dia tuh di derajatnya atau ketinggiannya itu yang keberapa. Gitu. Aman? Sampai sini terkait soal ini? Oke, kalau aman, nah kita tadi udah bahas terkait dengan suhu udara, sekarang kita akan bahas terkait dengan tekanan udara. Nah, sebenarnya tekanan udara ini nggak susah sama sekali cara bedainnya, ini cuma kebalikan aja sama suhu, gitu. Jadi, dia ini berkebalikan dengan suhu. Berkebalikan dengan suhu. Maksudnya gimana? Nih, kalau misalnya suhunya itu tinggi, berarti kan wilayahnya lagi panas, ya kan? Tapi kalau misalnya suhunya itu lagi rendah, berarti wilayahnya itu dingin. Nah, sama nih kayak tekanan. Tekanannya tinggi. Berarti dia kebalikan dari suhu nih.
Berarti kalau misalnya si suhunya ini panas, berarti tekanan tinggi, itu dia dingin. Nah, sama nih teman-teman nih. Kalau misalnya tekanannya itu rendah. Berarti dia panas gitu. Jadi hanya berkebalikan dengan si suhu aja gitu. Oke, sampai sini aman ya teman-teman ya. Pokoknya dia kebalikan aja sama si suhu. Teman-teman mungkin lebih gampang ingetnya suhu ya. Kayak suhu tinggi berarti panas, suhu rendah itu dingin. Nah, tapi tekanan itu cuman kebalikannya aja ya. Kalau misalnya tinggi nih ya, sama-sama tinggi, berarti kalau misalnya suhunya itu tinggi itu dia panas, berarti kalau misalnya tekanannya tinggi itu dia dingin gitu. Nah, kita coba baca definisinya di sini. Tekanan yang ditimbulkan oleh beratnya lapisan-lapisan udara pada suhu dan luas tertentu. Garis yang menghubungkan garis wilayah yang mempunyai tekanan yang sama. Ya, kalau misalnya wilayah A sama wilayah B itu dia tekanannya sama, nanti garisnya itu teman-teman namanya adalah isobar gitu. Nah, gradien barometer adalah tekanan udara antara dua isobar pada jarak 111 km. Nah, si barometer ini teman-teman itu adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Itu pakainya si barometer ya, gitu. Misalnya gimana gambarnya? Ini kalau misalnya tekanan udara sama sih kayak tadi pakai gunung nih teman-teman. Nah, ini kan misalnya ada awan-awan nih. Nih awan-awan. Nah, tadi kita akan pelajari terkait di sini aja kali ya, di sampingnya. Dipelajarin tentang gerakan, nggak kelihatan di mana ya, di rumputnya aja deh. Gerakan angin. Angin bergeraknya dari tempat yang mana ke tempat yang mana sih? Nah, angin, teman-teman, itu dia bergerak dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Nah, berarti kalau misalnya dingin, berarti dia dari suhunya itu yang rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Nah, ini gerakan angin. Nah, berarti di sini teman-teman, kita bisa lihat arah gerakan anginnya itu naik ke atas. Naik ke atas. Nanti setelah naik, dia akan turun. Nah, dia akan turun. Ntar lebih lanjutnya ya teman-teman ya, kalau misalnya kita nanti ngomongin air dan gunung-gunungan ini, kita akan lebih lanjut dibahas di hidrologi daratan ya, minggu depan. Ya, kita akan bahas tentang itu. Si tekanannya ini gimana sih? Tapi kalau buat sekarang, itu kalian pahamin dulu aja terkait dengan gerakan angin ini. Jadi si angin itu bergerak dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Ini jangan sampai kebalik gitu. Oke, di sini ada yang tanya, kalau kita ke lapisan bumi yang paling tinggi, tubuh kita bakalan hancur gak karena tekanan udara yang semakin tinggi? Jawabannya enggak ya teman-teman ya. Kenapa? Karena teman-teman lihat aja tuh para astronot dia sampai ke lapisan eksosfer, bahkan keluar ya kan dari si bumi itu. Tapi dia nggak hancur gitu ya teman-teman ya, nggak hancur gitu. Walaupun tekanannya tinggi banget, betul. Hidrologi air, iya benar. Tapi si hidrologi ini nanti kan kita bagi jadi dua ya. Ada yang di daratan sama yang di lautan. Kalau bahas tentang gunung-gunung, nanti ada banyak lah. Pokoknya ada alurnya, itu nanti lebih gampang kita bahas di hidrologi karena udah ada gambarnya. Itu nanti lebih jelas lagi di hidrologi darat gitu. Oke, kenapa angin dari bawah ke atas, Kak? Padahal kalau gunung itu di atas suhunya lebih tinggi. Nah, sebenarnya enggak yang apa ya, teman-teman ya? Enggak yang gimana-gimana, tapi si awan ini itu sebenarnya bergerak mengikuti bentuk dari si gunungnya gitu. Jadi dia ini enggak nabrak si gunungnya ya, teman-teman ya. Tapi dia naik ke atas gitu. Mengikuti apa? Mengikuti gunungnya. Nah, sebenarnya teman-teman, ini nih di sini tuh ada lautan. Lautan gitu. Jadi
gerakannya ke tempat yang lebih panas gitu. Nah, kebetulan aja di sini ketemu gunung, teman-teman. Nah, karena ketemu gunung, berarti dia nanti naik gitu. Ikutin bentuk gunungnya gitu. Nah, biasanya teman-teman, kan dari tempat yang dingin ke tempat yang panas ya. Anggapannya si gunung ini, dia merupakan dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, nanti kan ini lama-lama dia turun ya kan teman-teman ya. Menuruni gunung, nanti akhirnya dia ada di dataran rendah gitu. Jadi ini secara keseluruhan teman-teman, ini merupakan dataran dingin gitu, dataran tinggi gitu ya. Jadi dia di tempat yang dingin secara keseluruhan. Nanti baru turun gitu ya ke dataran rendah gitu. Apa nih? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara itu apa? Yang pasti yang pertama ketinggian sih teman-teman ya. Itu faktor utamanya gitu ya. Jadi yang berpengaruh terhadap si tekanan udara itu adalah si ketinggian dari si tempatnya. Ketinggian tempat. Ini paling berpengaruh. Nih, ketinggian tempat. Jadi faktor yang membedakan suatu wilayah tuh punya tekanan yang tinggi atau tekanan yang rendah. Gitu. Oke, sejauh ini aman terkait dengan tekanan udara? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Kita lanjut dulu ke kelembapan udara. Nah, kelembapan udara ini kita bahas terkait dengan jumlah air yang terkandung dalam udara gitu ya. Nah, ini kita bagi teman-teman ke kelembapan mutlak sama ada kelembapan relatif gitu. Nah, apa nih yang kita bahas sebenarnya? Jadi, kalau misalnya teman-teman kita lihat di sini ada kelembapan mutlak, itu dia akan bahas terkait dengan jumlah uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik pada suhu tertentu gitu. Nah, kita akan bahas nih, nanti lebih gampang tuh sebenarnya ini akan dipraktekkan ke rumusnya gitu. Jadi kita baca dulu nih yang pertama, kalau kelembapan mutlak itu kita akan bahas terkait dengan jumlah uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik pada suhu tertentu. Nah, baru nih, kalau misalnya kelembapan relatif, itu kita bahas perbandingan kelembapan mutlak dengan massa udara maksimum yang dapat ditampung pada suhu tertentu. Ini emang kayak bahasanya tuh agak-agak gimana gitu ya, agak-agak sulit gitu ya. Cuman sebenarnya enggak sesusah itu kalau misalnya kita langsung lihat ke bagian rumusnya ini gitu. Nah, di bagian rumusnya ini, teman-teman, kita coba lihat ya. Nih, kelembapan nisbi. Kelembapan nisbi itu sebenarnya dia sama ya kayak kelembapan relatif. Nah, kita coba ulang ya teman-teman definisi si relatif. Ini ada perbandingan kelembapan mutlak, jadi si jumlah uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik dengan massa udara maksimum yang dapat ditampung pada suhu tertentu. Jadi nanti di atasnya sini teman-teman, itu kita hitung dulu si kelembapan mutlaknya gitu. Nah, kelembapan mutlaknya tadi kan 1 meter kubik ya teman-teman ya. Nah, berarti nanti kita kali ini anggapannya itu kita ngitung volume dari si wilayahnya. Dari wilayahnya gitu. Nanti tergantung sih soalnya tuh ada yang langsung dijelasin spesifik, tapi ada juga yang perlu kita hitung gitu. Nanti dibagi sama nilai jenuh udara. Nah, kalau nilai jenuh udara itu nanti sebenarnya udah ada gitu ya di bagian si soalnya itu gitu. Jadi tidak perlu bingung kalau di bagian nilai udara, tapi teman-teman perlu lihat banget di kelembapan mutlaknya. Nanti kita coba latihan soal, tapi sebelum latihan soal, kita coba lihat dulu soal yang ini. Di soal ini, lapisan udara mempunyai angka kelembapan relatif yang tertinggi pada kapan nih kira-kira? Pada sore hari kah, siang hari, pagi hari, malam hari, atau waktu hujan?
Oke, kira-kira yang mana? Bentar, ke stop share. Wait. Sebentar. Sebentar. Oke, apa nih kira-kira jawabannya? Oke, di kolom chat itu jawabnya pada yang C, ada yang E juga waktu hujan. Ada lagi? Oke, berarti ada yang C, ada yang E. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang cacing, ya, yang cacing. Kenapa? Kenapa jawabannya pagi hari, teman-teman? Karena di pagi hari ini, teman-teman, itu banyak yang namanya embun. Embun gitu. Nah, si embun ini itu kan dia nempelnya di daun pohon. Di daun pohon. Bentuknya kayak apa? Kayak buih-buih air gitu. Buih-buih air. Nah, kenapa jawabannya tuh enggak yang waktu hujan gitu? Kenapa? Karena kalau waktu hujan, itu tuh hujan ini kan nggak nentu ya teman-teman ya. Kadang hari ini bisa hujan, kadang besok nggak hujan gitu. Jadi si relatifnya tinggi ini, itu nggak ada gitu ya di selalu waktu hujan. Karena si hujannya aja nggak nentu gitu ya. Tapi kalau misalnya di pagi hari, itu kayaknya kalau misalnya di tempat-tempat yang tinggi, itu pagi-pagi selalu ada si embunnya gini gitu. Makanya kalau misalnya pagi hari di wilayah dataran tinggi teman-teman, itu biasanya dia ini banyak embun-embun gitu ya, atau bahkan di sekitarannya itu banyak kabut-kabut gitu. Nah, itu yang bikin antara si kabut dan embun ini atau kayak asap yang di dalamnya ini terkandung yang namanya buih-buih air, itu menyebabkan si wilayah tersebut memiliki kelembapan relatif yang tertinggi gitu. Kalau misalnya dibandingin sama siang hari atau malam hari gitu. Benar, benar banget. Kalau flight subuh itu emang kayak berasa sih ya si buih-buih airnya ini gitu. Kak, kenapa kulit lebih cepat kering ketika di udara dengan kelembapan yang tinggi, misalnya di ruangan ber-AC? Padahal kan secara logika udara yang lembab memiliki kadar air yang tinggi gitu. Nah, sebenarnya si kering itu teman-teman, karena kulit kalian itu kalau misalnya kering itu tidak memproduksi si minyaknya ini gitu. Jadi karena kulit kalian ini enggak memproduksi minyak, makanya teman-teman dia tuh jadi relatif lebih kering karena nggak ada minyaknya gitu di kulit kalian. Kenapa minyaknya tuh bisa nggak ada? Karena si kulit kalian ini ngerasa kalian nih nggak butuh minyak gitu karena udah kering gitu ya. Tapi beda nih kalau misalnya kita lagi di wilayah yang panas, itu kan kita lebih cenderung mengeluarkan air ya teman-teman dari keringat atau dari manapun. Nah, itu membuat kulit kita menjadi lebih lembab gitu karena kita menghasilkan si airnya. Tapi kalau misalnya kita di tempat yang dingin, itu kan mungkin jarang banget ya teman-teman untuk berkeringat. Nah, itu bikin kulit kita jadi lebih kering gitu. Kak, kalau pagi itu kabut yang bercampur sama embun atau embun aja ya, Kak? Sama aja sih. Kalau misalnya embun, itu dia lebih ke di pohon-pohon gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya kabut, itu sebenarnya sama aja, kurang lebih kayak si embun. Cuman dia tuh biasanya tuh adanya di, nggak di pohon gitu ya, tapi di jalanan. Itu kadang bisa tuh, kalau bisa teman-teman ke dataran tinggi di Bandung atau di manapun gitu ya, kalau pagi-pagi, itu kadang-kadang si jalanannya ini ketutupan sama si embunnya ini gitu atau si kabutnya ini. Jadi sebenarnya sama aja sih si embun dan kabutnya ini. Ini ada yang cinlok ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita masuk ke soal hitungan. Ada yang masih bingung? Aku apa nih? Oke, aman ya. Nah, kita coba masuk ke soal hitungan. Nah, sebuah ruangan dengan panjang 6 meter, lebarnya 4 meter, tingginya 3 meter,
pada suhu 20 derajat Celcius, ruangan tersebut dapat menampung uap air maksimum sebanyak 60 gram per kubik. Nah, pada saat pengukuran terdapat uap air sebanyak 1080 gram. Maka kelembapan nisbi udara pada ruangan tersebut adalah apa nih kira-kira? Oke, sambil kalian ngitung, aku jawabin pertanyaan di kolom chat. Kenapa suhu standar AC berkisar di 16 gitu? Kenapa 16? Karena teman-teman, kalau misalnya perbedaan suhunya itu terlalu tinggi, misalnya suhu rata-rata normal di Jakarta misalnya 28 derajat gitu. Nah, kalau misalnya suhunya itu terlalu jauh rentangnya, misalnya 14 derajat, itu sebenarnya akan bikin si AC-nya ini, teman-teman, cepat rusak gitu. Nggak mau dong, kan AC kita cepat rusak kan. Makanya dibikinlah batas maksimalnya 16 derajat gitu. Jadi, perubahan antara suhu normalnya ke suhu di AC-nya itu nggak terlalu jomplang gitu, yang menyebabkan si AC-nya ini bisa cepat rusak gitu. Ya, mirip. Kabut itu mirip sama awan gitu. Tapi kalau misalnya awan, dia kan nggak sampai turun ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dia udah sampai turun ke tanah gitu ya, ke daratan, itu disebutnya kabut gitu. Oke, udah ada beberapa yang jawab, yang lain masih ditunggu. Oke, ini kenapa pada amin? Mana? Jawab dulu, Dos. Jawab dulu, guys. Apa yang jawabannya? Baru dikit yang jawab, mana yang lain? Oke, jawabannya yang E ya. Kita coba lihat ya teman-teman. Di sini yang ditanya apanya sih? Kelembapan nisbinya. Nih, kita tulisin. Yang dicari adalah kelembapan nisbi. Atau apa? Atau relatif ya, sama aja. Tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah kelembapan mutlak. Kelembapan mutlak dibagi sama uap air maksimum. Nah, uap air maksimum. Nah, tinggal kita cari dulu nih si kelembapan mutlaknya. Karena belum ada kan di soal. Nah, kita coba ulang definisi dari kelembapan mutlak. Itu apa? Kelembapan mutlak itu adalah jumlah uap air yang terkandung di dalam 1 meter kubik pada suhu tertentu. Nah, di sini kita lihat ternyata 1 meter kubik. Nah, 1 meter kubik dapetinnya dari mana? Dari hasil kali ini. Sebuah ruangan dengan panjangnya itu adalah 6 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 3 meter. Tinggal kita kali aja. Berarti 4 dikali, 6 dulu deh. 6 dikali 4 dikali 3. Berarti ini berapa? 72 meter kubik. Nah, ini merupakan kelembapan mutlaknya gitu. Nah, terus kalau misalnya udah dapet nih teman-teman kelembapan mutlaknya 72 meter kubik, baru kita masukin ke rumus yang di atas ini. Nih, kelembapan nisbi atau relatifnya.
kelembapan relatif. Nah, tinggal kita masukin aja. Tadi kan udah dapet ya, berapa teman-teman? 72 meter kubik. Nah, tapi ingat ya teman-teman ya, jumlah uap air yang terkandung di dalam 1 meter kubik pada suhu tertentu. Nah, di sini teman-teman, si uap airnya itu ada berapa sih? Ada 1080. Nah, jadi teman-teman, kita harus bagi dulu sama si 72 ininya. Jadi 1080 dibagi 72 berapa teman-teman? Itu nanti dapat jawabannya adalah 15. Nah, 15 ini baru sampai ke kelembapan mutlak. Nah, baru deh, kalau misalnya kita mau kelembapan relatif, si 15 ini kita bagi sama uap air maksimum. Uap air maksimumnya ada berapa? Nih, uap air maksimumnya sebanyak 60 gram per meter kubik. Berarti ini kalau misalnya kita bagi, itu jangan lupa dikali 100 ya. 100% itu hasilnya adalah 25% gitu. Nah, jangan sampai bingung teman-teman, kenapa harus dibagi nih sama 1080? Teman-teman lihat aja di bagian sini. Nih, di bagian sini. Satuan dari si uap air maksimumnya, itu kan dia gram per meter kubik. Nah, kalau teman-teman cuma ngitung ininya, ini dia cuma sampai di meter kubiknya doang, gitu. Si gramnya belum ada, makanya kita harus bagi sama si gramnya ini, gitu. Baru kita bisa sama nih penyebutnya, ya kan teman-teman, sama-sama gram per meter kubik dua-duanya. Baru ini bisa dibagi dan dikali 100%, gitu. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang yang 25% yang bebek gitu. Sampai sini ada yang masih bingung terkait soal ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Jadi sebenarnya fokusnya teman-teman tinggal cari si kelembapan mutlaknya aja. Karena uap air maksimumnya itu dia udah udah dijelasin gitu ya di soalnya, udah di-mention. Aku nyarinya 60 salah. Karena ini harus berurutan gitu ya. Jadi nggak boleh diputar balik gitu. Ketika uap airnya maksimum, itu ditaruh di atas duluan, itu nggak boleh gitu. Jadi kita harus sesuai ya, gitu. Karena si 1080-nya itu baru gram doang gitu. Belum dibagi sama si meter kubiknya gitu. Iya, itu pengecoh, benar. Benar, ini karena nggak dipakai gitu si suhu 20 derajat Celciusnya. Jadi itu pengecoh, betul. Jadi itu nggak dipakai di sini. Jadi hati-hati ya, data di soal itu belum tentu kita pakai semuanya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang soal ini? Oke, aman ya. Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada wilayah tropik seperti Indonesia juga dapat bersalju karena adanya pengaruh apa? Indonesia kan ada yang bersalju ya. Di wilayah timur ya, sekitar Papua, itu ada tuh pegunungan Jayawijaya ya. Oke, pada jawab C. Ada lagi yang punya jawaban lain atau mau coba jawab juga? Oke, C ya. Nah, tadi ini Indonesia bersalju di Puncak Jayawijaya. Puncak Jayawijaya. Walaupun sekarang itu katanya tuh saljunya tuh udah tinggal dikit dan diprediksi teman-teman ketika tahun kalau nggak salah ya 2050 tuh katanya esnya tuh udah bakalan menghilang gitu. Dan di sana itu teman-teman bener gunungnya tuh tinggi banget dan curam gitu. Jadi kalau misalnya ke sana itu tuh nggak bisa
pendaki yang baru terjun gitu ya, baru beberapa kali naik gunung gitu, karena medannya itu sangat susah gitu. Jadi emang udah harus yang berpengalaman. Dan karena dingin teman-teman, itu benar-benar kita harus kuat gitu. Kalau nggak ya kita bisa meninggal ya gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, apa nih penyebabnya Indonesia bisa bersalju? Karena apa? Karena benar banget yang C, ketinggian letak. Karena semakin atas itu dia akan semakin dingin gitu ya. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya dingin, itu dia akan ada es-es yang turun gitu. Apa nih? Karena kenapa di gunung awannya relatif lebih banyak dibandingin daratan rendah? Apakah awan-awan itu nyangkut ketika melewati gunung? Nah, sebenarnya bukan nyangkut ya teman-teman ya, tapi karena ketika si awan ini sampai di atas gunung, itu sebenarnya dia nih lagi apa ya, bisa dibilang ya, dia nih lagi mengandung banyak air gitu ya. Hasil apa? Hasil evaporasi dari lautan. Terus juga dari tanaman-tanaman di sekitarnya. Itu akan mengalami evaporasi. Nah, otomatis teman-teman, awan yang mengalami evaporasi atau di dalamnya ini mengandung air, itu dia relatif lebih berat gitu. Jadi sama aja gitu ya, semakin misalnya kita bawa boxnya berat, itu akan semakin lama teman-teman untuk bergeraknya. Jadi nggak secepat awan-awan yang kita biasanya lihat nih di atas rumah kita pergerakannya gitu. Karena dia mengandung air sebenarnya. Apalagi Jaya Wijaya adalah gunung Everest di Indonesia. Dia tinggi banget sih. Sampai ada esnya kan, keren banget. Kalau misalnya kalian penasaran ya, dibandingin kalian ke sana, karena agak serem-serem juga, mendingan lihat di YouTube aja, karena banyak tuh video-video orang mendaki ya ke puncak Jaya Wijaya gitu. Dan seru banget sih untuk melihatnya. Apalagi gitu. Pokoknya kalau kalian gabut dan kalian butuh refreshing, nonton aja kayak gitu-gituan tuh. Karena seru sih jujur, tapi kadang tuh videonya tuh pada durasinya tuh panjang-panjang gitu loh teman-teman. Enak sih sebenarnya kayak buat pengantar tidur gitu ya sambil belajar, itu lumayan gitu. Dan seru banget sih nontonin kayak gituan. Jadi kita bisa lihat ya, oh tingginya tuh segini si gunungnya nih. Pantas dia punya es, karena semakin tinggi semakin tinggi tempat, itu suhunya akan semakin turun gitu. Sambil kalian refresh materi yang udah kalian pelajarin sebelumnya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu tentang soal ini? Ada yang masih bingung? Oke, aman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke awan nih. Tadi udah banyak yang tanya ya tentang awan. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang si bentuk lain dari air di udara selain hujan, yaitu si awan ini. Nah, kita akan pelajari tentang si awan. Nah, si awan ini adalah Organisasi Meteorologi Dunia dalam Atlas One Internasional membagi kelompok awan menjadi 4 kategorinya. Jadi si awan ini dibagi jadi 4 jenis, teman-teman. Ada apa aja? Ada cumulus, ada stratus, ada nimbus, sama ada cirrus gitu. Kita coba lihat dulu mulai dari awan yang pertama. Di sini ada awan cumulus. Nah, awan cumulus itu adalah awan yang bentuknya tuh berupa gumpalan kapas nih. Kalau misalnya teman-teman nengok di awan, pokoknya di atas rumah teman-teman atau di mana, itu kalau awannya tuh kayak rada gendut-gendut gitu ya, tebel-tebel, nah itu dia merupakan awan cumulus gitu. Jadi dia kayak gumpalan kapas gitu ya, yang besar-besar gitu awannya. Itu yang pertama, awan cumulus. Terus ada juga awan stratus. Nah, kalau awan stratus, teman-teman, dia berupa lapisan atau layer. Jadi dia ini, teman-teman, awannya tuh relatif tipis-tipis gitu. Tapi dia nih nggak cuman satu lapis aja ya, teman-teman ya. Tapi dia ada lapisan-lapisannya. Tapi dia tipis-tipis-tipis. Bentar ya, nanti gambarnya kita coba cari di Google abis ini. Nah, terus ada awan nimbus. Nah, kalau awan nimbus, itu dia adalah awan yang mengandung hujan. Gitu. Sama ada awan cirrus. Nah, kalau awan cirrus, teman-teman, ini dia tuh
kadang tuh nggak lebar ya, jadi tipis dan kadang tuh kayak sehelai gini doang, sehelai gini doang, sehelai gini doang gitu. Bentar, aku stop share dulu, aku mau share Google kali ya, biar kita bisa ngecek si gambar awannya ini. Aku share screen lagi. Mana ya? Nah, nih kita lihat di sini. Ini yang pertama. Ini ada awan cumulus. Nah, awannya tuh kayak kapas ya kan, awan yang gendut-gendut gitu. Nah, ini yang pertama awan cumulus nih kalau mau digedein. Dia nih ya nggak bisa dicoret-coret ya, cuman kayak dia nih gendut-gendut teman-teman ya. Jadi enggak tipis gitu ya. Ya agak body shaming awan, cuman nggak apa-apa. Biar semakin ingat gitu ya. Ini yang pertama, ada awan cumulus gitu ya. Jadi dia gendut-gendut dah pokoknya si awannya ini gitu. Terus ada awan 100, kita coba lihat. Awan 100. Nah, nih. Nih awan 100 nih teman-teman bisa lihat di gambar ini jelas banget. Ini merupakan awan 100. Kayak pernah kan sesekali ngeliat si awan yang bentuknya kayak gini. Tadi awan 100 itu adalah awan yang bentuknya berupa lapisan atau layer-layer. Nih teman-teman bisa lihat di sini ada layer-layer ya kan. Ini nggak bisa aku tandain ya. Cuman kelihatan kan, layer, satu layer, satu layer, satu layer, satu layer. Benar, kayak asap pesawat, betul banget gitu. Ya kan? Beberapa kali pasti pernah kan lihat awan yang bentuknya kayak gini. Ini merupakan awan stratus. Jadi layer-layer gitu. Terus ada awan nimbus. Awan nimbus tuh sebenarnya kayak awan yang di dalamnya tuh isinya tuh hujan gitu. Jadi warnanya itu biasanya relatif lebih apa? Lebih gelap. Benar-benar. Kalau stratus tuh biasanya di pagi-pagi. Benar. Nih, pokoknya kalau nimbus itu kayak bisa si cumulus nih, atau si stratus tadi nih. Si stratus itu dia mengandung air yang banyak gitu, dan warnanya tuh relatif lebih gelap. Nah, berarti itu dia juga termasuk ke dalam awan nimbus, atau awan yang di dalamnya ini ada hujannya, atau lagi airnya, gitu. Benar, tapi tenang dulu, ini teman-teman belajar kayak namanya dulu, karena nanti bisa digabung-gabung nih antar dua namanya, gitu. Sama satu lagi, kita lihat ada awan cirrus. Salah, typo ya, cirrus. Nah, awan cirrus nih kayak gini, lebih ke tipis-tipis gitu ya teman-teman. Nah, dia nih bentuknya kayak ya udah serabutan gitu, atau kalau misalkan punya boneka, dalamnya boneka tuh kayak gini kan. Kayak tipis-tipis gitu, kayak untayan rambut. Ini adalah awan cirrus gitu. Iya, dakron, bener banget. Kalau misalkan kalian keluarin dakronnya dan kalian lebarin, itu kan kayak kurang lebih kayak gini ya kan. Ini benar-benar banget di sore hari biasanya gitu. Jadi tadinya si awan ini dibagi jadi 4 kan. Tadi ada cumulus yang gendut-gendut, kalau 100 yang kayak lapisan atau layer yang ada di pagi hari, bener banget. Kalau nimbus dia yang mengandung hujan, dan kalau cirrus dia yang tipis-tipis kayak gini. Nah, tapi teman-teman, nah kita back to materi, ternyata si nama-nama ini teman-teman bisa digabungin gitu. Jadi dua nama nih, misalnya di sini ada alto cumulus. Si alto ini kan emang nggak ada ya teman-teman ya. Tapi si alto ini sebenarnya dia menjelaskan bahwa si awannya ini ngomongin letaknya. Jadi kalau misalnya awannya ini adanya di tengah-tengah lapisan apa? Lapisan troposfer, itu namanya adalah alto. Terus ditambah sama kata cumulus, berarti kita deskripsinya gimana? Berarti awan yang, kalau misalnya kita pakai bahasa sendiri-sendiri ya, berarti awan yang gendut-gendut tapi letaknya tuh ada di tengah lapisan troposfer gitu. Atau kalau mau pakai bahasa ini, berarti ada awan yang bentuknya berupa gumpalan kapas yang berada di tengah-tengah lapisan apa? Lapisan troposfer. Itu dia. Yang pertama altocumulus. Terus ada juga nih, namanya itu ada nimbo 100. Nimbo ini sebenarnya sama aja kayak nimbus ya teman-teman ya. Dan 100. Jadi anggapannya awan 100 atau lapisan, jadi awan yang bentuknya tuh berupa lapisan atau layer,
Tapi si awan ini mengandung air hujan gitu. Jadi si awan nimbus 100 ini akan menghasilkan hujan gitu ya. Jadi ya collab pokoknya ya, digabung-gabung. Sama ada satu lagi yang terkenal kalau misalnya kalian nonton film Up. Kok film Up? Benar gak sih film Up yang balon udara rumahnya itu? Benar gak sih guys? Bentar ya, googling. Iya kan, film Up kan. Nah, itu tuh ada awan cumulonimbus. Cumulonimbus. Ini terkenal banget, kalian coba Google kali ya, biar kayak kebayang. Awan cumulonimbus. Nih, awannya tuh kayak gini. Nih, yang jelas tuh ini banget, kayak gini. Jadi awannya tuh tinggi, teman-teman. Benar, hitam gendut dan besar. Dan di dalamnya tuh ada petir-petirnya, gitu. Benar-benar banget nih. Kalau misalnya nih, ada, aku mau screenshot, gimana ya, biar masukin ke PPT. Bentar, aku save dulu. Bentar, kita stop share dulu. Wait. Oke. Nah, nih. Bentar. Share screen lagi. Nah, nih, ini kan awan cumulonimbus ya kan. Dia ini bentuknya gede ya kan teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat nih, ini jalanan sekecil ini nih. Awannya segede ini. Nih, segede ini. Nah, si awannya ini teman-teman, dia nih mengandung petir. Terus dia juga merupakan awan hujan. Karena dari namanya aja kan cumulonimbus. Nimbus, cumulus berarti awannya tuh gumpalan kapas, nimbus dia mengandung air. Nah, kalau misalnya pesawat nih lagi terbang, tiba-tiba ada si awan cumulonimbus ini. Biasanya teman-teman, si pesawatnya ini akan terbang ke atasnya. Ke atasnya, nanti lewat di atasnya, gitu. Makanya tadi aku bilang kan, pesawat itu bisa ada di lapisan troposfer pada umumnya, atau sewaktu-waktu dia ini bisa terbang lebih tinggi dari yang biasanya gitu di lapisan antara stratosfer dan troposfer gitu. Ini ketika situasinya kayak gini nih, ada awan si cumulonimbus ini. Kalau misalnya nggak berkemungkinan nih untuk naik di atasnya, bisa aja si pesawatnya tuh muter-muter. Nah, bisa muter-muter di wilayah tertentu. Atau kalau misalnya udah parah, dia bisa mendarat di bandara terdekat gitu. Karena ini teman-teman, si awan cumulonimbus ini, kalau misalnya diterabas, wah itu bisa goyang ya teman-teman. Dan si petirnya ini itu bisa nyamber si pesawatnya gitu. Itu berbahaya banget. Jadi emang si awan ini harus banget dihindarin gitu. Awan itu mah kalau ditabrak sama pesawat yang ada turbulence atau guncangan ya si pesawatnya. Benar. Karena kan kalau pesawat kan pasti dia pakai koneksi-koneksi ya teman-teman yang menghubungkan si pesawatnya ini dengan tempat gitu ya. Jadi bisa dicek nih dari bawah gitu. Nah, kalau misalnya kesamber sama si petir yang ada di dalam awan ini, otomatis nanti bisa mati tuh si mesin-mesinnya gitu. Karena kenapa awan di langit yang sangat besar dan beratnya ribuan ton tidak jatuh karena gravitasi gitu ya. Karena teman-teman, dia ini apa ya, dia mengandung bandungnya air teman-teman, itu kalau apa ya, kalau berat itu bisa sampai ke bawah gitu. Contohnya apa? Contohnya tuh kalau misalnya teman-teman lihat kabut di pagi-pagi, itu kan sama aja ya kayak awan, tapi karena dia ini berat banget, dia turun ke bawah gitu. Gitu sebenarnya si awan ini bisa turun gitu, tapi dia ini nggak jatuh teman-teman, karena dia sebenarnya air gitu ya, bukan benda yang berat gitu. Tinggi awan cumulonimbus ini bisa diukur ketinggiannya enggak, karena dia ini sebenarnya beda-beda gitu loh. Walaupun sama nih misalnya cumulonimbus, tapi beda-beda gitu. Ada yang ukurannya sangat besar, ada juga yang biasa aja gitu. Jadi kan ada kemungkinan tadi ya untuk pesawat bisa naik dulu ke atasnya baru melintas. Kalau misalnya nggak bisa nih si cumulonimbusnya terlalu tinggi, ya udah tadi ya antara dia muter-muter dulu nunggu si awannya ini hilang, kalau nggak dia mendarat gitu ya. Berarti pilot harus kenal, iya dong, harus tahu dong dia kira-kira awan yang berbahaya
mana nih gitu. Karena misalnya bukan cumulonimbus nih, tapi awan yang mengandung air aja, itu juga harus diperhatiin gitu ya teman-teman ya. Walaupun bukan cumulonimbus, misalnya stratus doang nih awan yang tipis, tapi dia mengandung hujan gitu ya, mengandung air di dalamnya, kalau misalnya si pesawat ini nabrak, itu tetap aja si pesawat itu bakalan turbulence atau goyang gitu. Betul banget, betul. Nah, terus di sini ada yang tanya, kenapa kalau awan itu bisa mengandung petir? Nah, sebenarnya itu gara-gara ini sih teman-teman, banyak banyak sih faktor-faktornya, tapi itu gara-gara salah satu lapisan juga. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat, ini kayak sebenarnya tuh berhubungan sama kimia-kimiaan ya teman-teman ya. Ada misalnya awan nih, awan ada yang bermuatan negatif sama ada yang bermuatan positif gitu. Nah, kalau misalnya dia ini terjadi ke awan yang beda muatannya, teman-teman, itu bisa menghasilkan si petir ini gitu. Jadi emang kayak agak kekimia-kimiaan ya. Ngomongin ion-ion dalam awan, nah itu tuh yang bisa menyebabkan hadirnya si petir ini gitu. Mm-mm. Oke, ada yang nanya nama-nama urutan nama-nama urutan awan. Kita pindahin dulu ke sini. Nah, kalau misalnya awan tinggi, nggak kelihatan ya warnanya ya. Pakai warna biru aja. Nah, kalau misalnya awan tinggi, itu tadi namanya apa? Namanya cirrus. Kalau awan sedang, tadi namanya apa awan sedang? Namanya alto. Sama satu lagi, awan rendah. Ini dia namanya adalah awan apa? Awan strato. Strato. Jadi 3 ini. Awan tinggi dia namanya cirrus, awan sedang dia namanya alto, dan awan rendah namanya strato. Gitu. Kayak warna merah dan magenta tuh nggak boleh dimasukin. Awan mengandung petir ya buat nyamber. Astaga. Si bintang ini benar-benar ya. Kak, kenapa awan bisa nurunin air hujan berbarengan? Nah, sebenarnya itu kebetulan aja sih teman-teman. Kalau misalnya mau digambarin ya, misalnya nih ada lautan nih. Gimana ya? Gini aja, lurus aja deh. Ini lautan. Ini segerombolan awan nih teman-teman lewat. Nah, otomatis kan dia mengalami evaporasi bareng-bareng ya kan? Evaporasi bareng-bareng. Otomatis ketiga-tiga awan ini itu dia mengandung air gitu. Nah, sama nih kalau misalnya dia udah nggak kuat ngandung si airnya, nanti airnya diturunin di suatu tempat gitu. Tapi misalnya nih teman-teman, ini kan dia lewat duluan ya. Nah, otomatis kalau misalnya dia turun hujan, dia akan turun hujan duluan. Makanya misalnya nih, ini kita gambarin di selanjutnya aja. Ini ada ini ada 3 awan nih teman-teman. Ini ada wilayah A, wilayah A, wilayah B. Nah, bisa aja teman-teman, ini di wilayah A, si awannya ini sebenarnya dia nih udah nurunin hujan nih di wilayah B. Nah, ketika dia bergeser teman-teman di wilayah A, dia udah nggak punya air di dalam si awannya ini. Otomatis kita kan biasa suka lihat ya, ini kok wilayahnya sebelah-sebelahan, tapi kok yang satu hujan, yang satu enggak gitu. Kenapa? Karena si awannya yang lewat ini udah nggak punya si stok air lagi gitu. Jadi kenapa dia bisa turun barengan si airnya ini ya gara-gara dia ini evaporasinya juga barengan gitu. Kenapa langit mendung itu belum tentu hujan dan PDKT lama belum tentu jadian, astaga. Kenapa langit mendung belum tentu hujan? Ya karena
si awannya ini, teman-teman, itu sebenarnya dia udah mengandung air nih, tapi belum di batas maksimal penampungan dia, gitu. Kalau misalnya udah maksimal, itu dia baru turunin si airnya, gitu. Turbulensi itu karena apa? Karena si pesawatnya ini, teman-teman, nabrak awan, gitu. Awannya kebetulan yang mengandung air, gitu ya. Jadi kayak nyenggol sesuatu aja, makanya dia turbulensi atau goyang. Nanti di hidrologi darat akan kita bahas lebih lanjut. Turbulensi terjadi karena adanya awan yang mengandung air sehingga menyebabkan turbulensi. Betul, gitu. Kayak goyang aja, teman-teman, karena dia nabrak suatu massa yang mengandung air, gitu. Aman sampai sini terkait awan-awanan? Jadi sehabis kalian udah tahu nih nama-namanya, nanti kalau misalnya kalian lagi iseng-iseng lewat gitu ya, terus ngeliat awan, kalian coba tebak aja ya, nama awannya tuh kira-kira apa gitu. Biar makin nyantol gitu ya sama si materi kita hari ini gitu. Kalian identifikasi aja tuh. Kira-kira awannya tuh namanya apa. Oke, kalau aman kita coba latihan ke soal ini. Nah, jenis awan yang berbentuk seperti gumpalan hitam pekat yang potensial menimbulkan hujan adalah awan apa nih kira-kira? Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Oke, pada jawab B semua, teman-teman ya. Kita identifikasi si soalnya ini. Di sini kita dapat kata kunci yang pertama, gumpalan hitam. Nah, gumpalan hitam, teman-teman, ini kita identifikasi sebagai awan apa? Awan cumulus. Terus, kita juga ada kata kunci hujan. Tadi hujan adalah awan nimbus. Berarti kalau misalnya cumulus ditambah nimbus, jadinya apa jawabannya? Jawabannya adalah bebek. Cumulonimbus gitu. Gampang ya sampai sini ya. Tinggal berpacu pada ini aja, nama-nama awan yang ada di sini, klasifikasinya. Nanti kalian tinggal sesuaiin aja yang mana yang digabung-gabungin nih kira-kira gitu. Nanti kita gabungin aja deh nama-namanya. Nanti ketemu pasti. Tapi yang paling famous sih cumulonimbus ini sih. Paling sering banget, gak tau kenapa, dijadiin soal-soal. Oke, ternyata udah gak ada lagi ya. Katanya soalnya kenapa dikit ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu? Oke, Nafis. Nih ada fun fact, gue pernah flight dan sepanjang flight gue alami turbulensi dan di saat itu juga gue ngerasa kayak ini saatnya gue mati, ternyata Tuhan masih baik sama gue dan gue masih landing dengan selamat di bandara tujuan gitu. Amin ya, itu kayak mantap gitu. Karena turbulensi ini belum tentu bikin jatuh pesawat ya teman-teman ya, karena ada turbulensi yang masih bisa dikendaliin sama si pesawatnya ini, tapi ada juga turbulensi yang nggak bisa gitu dikendaliin. Ketika apa? Ketika si turbulensinya itu biasanya tuh disertai sama petir. Nah, sebenarnya petir ini yang bahaya, teman-teman. Karena si petir ini bisa mematikan si mesin-mesin pesawatnya gitu. Kalau mesin pesawatnya mati, itu yang bahaya ya. Jadi dia nih nggak bisa dikontrol kan si gerakan dari pesawatnya. Makanya si pesawat itu bisa jatuh gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? By the way, gimana harinya itu kan sosialisasi BP3? Aku belum ngecek. Isinya tuh apa? Cuma nanti aku coba cek deh. Kayak gimana guys? Kayak sama gak sih? Sistemnya kurang lebih ya kan? Kayak masih ada SMBT gitu-gitu. Cuman kayak materinya itu gimana tuh guys? Nanti iklim di pertemuan selanjutnya, oke? Karena iklim tuh panjang ya guys ya. Karena kalau digabungin di sini nanti kalian pusing. Jadi nanti di pertemuan minggu depan biar lebih menyeluruh aja ya. Oke, mantap, tunggu webinar ya. Pokoknya sebenarnya di situ tuh banyak banget ya orang yang aksesin materinya.
Aku tuh udah sempat lihat sedikit, cuman aku tuh nggak ngeliat secara pasti, tapi sebenarnya kurang lebih tuh mirip gitu gak sih sama yang itu, sama yang tahun sebelumnya, cuman kayak ganti nama aja. Nggak tahu ya, pemerintah emang agak-agak, cuman ganti nama, iya kan, ganti nama, tapi sistemnya tuh sebenarnya sama, bikin rebek banget gitu. Gak tahu sih, kayak aneh gitu dah. Kayak tinggal bilang aja ya, SBMPTN tapi TPS doang. Intinya kan kayak gitu kan. Ya, begitulah. Kayak bikin pusing aja, bikin mumet, dan bikin kayak, wah, jadi bingung arah gitu ya kadang ya. Kayak mau belajarnya jadinya kemana dah. Padahal kayak sistemnya tuh sebenarnya nggak rebek, tapi dibikin rebek aja dari informasi yang lama banget tuh kalau dilihat-lihat keluarnya. Masa baru diinfoin Desember? Padahal kan UTBK-nya kan bentar lagi. Emang sempat orang belajar. Iya dah. Ya keren sih. Kayak keren. Inovasinya tuh bagus-bagus gitu. Cuman kayak, kok cepet banget berubahnya gitu. Emang kita generasi apa nih? Coba-coba terus. Terlalu mendadak banget sih. Benar-benar. Kayak jadinya kan kita bingung ya. Harus ngapain gitu. Jadi tunggu sosialisasi webinar dari Alternativa sambil dipelajarin aja sih kayak TPS. Kayak kalian udah cobain itu belum? Contoh soalnya. Udah coba yang apa sih latihan soal itu loh di website BP3 ya? Udah banyak tuh di Twitter pembahasannya ya kan? Udah banyak yang bikin pembahasan. Nah, boleh tuh sambil dicari-cari, dicoba-coba. Yang walaupun sebenarnya jangan dipercaya 100%, karena bisa aja si soalnya tuh tiba-tiba berubah, kayak nggak tahu aja. Kayak lembaga-lembaga tes gitu. Kasih contohnya soal apa, nanti keluarnya tuh soal apa gitu. Makanya kalian sebenarnya jangan ambil hari pertama gitu loh guys, karena kayak agak sedikit panik. Kayak ambil aja hari-hari selanjutnya biar bisa mempersiapkan diri. Pokoknya harus nggak ada tips and trick sih. Paling dimantepin aja. Kalian screening teksnya tuh. Yang pertama pasti, kalau misalnya PBM PPU kan sebenarnya kurang lebih materinya kayak mirip gitu kan guys. Ya kan? Nah, dulu tuh aku kayak, ya udah pokoknya mantepin dulu Webi, ya kan? Webi pokoknya dimantepin dulu. Belajar Webi dari mana? Dari website aja. Nih, website ini nih. Ntar aku cari. Webi daring yang kasih websitenya. Ini tuh mantep banget, karena dulu aku belajar dari sini. Bahkan sebelum UTBK lagi OTW ke mana tuh, ke tempat UTBK tuh aku sambil baca ini. Coba deh diklik deh. Nah, itu tuh. Itu Webi daring itu benar selengkap itu bahas tentang Webi. Kalian mantepin aja gitu. Karena PBM sih, PBM tuh nggak terlalu susah gitu loh kalau misalkan kalian udah paham. Sama kalian pokoknya harus bisa baca cepet dah. Itu udah kuncinya deh. Kalau misalnya PU atau sekarang penalaran kognitif, itu sebenarnya soal tuh gampang. Tapi permasalahannya tuh ada di waktu, teman-teman. Kayak waktunya tuh nggak tahu kenapa tuh kayak gak cukup gitu untuk ngerjain soalnya. Sebenarnya tuh bisa-bisa aja. Jadi lebih baik kalau misalkan lagi kerjain soal penalaran kognitif, itu kalian coba batasin nih. Satu soal, pokoknya 1 menit. Nggak boleh bisa lebih, nggak boleh lebih pokoknya. Itu pakai timer aja gitu. Pokoknya dilatih terus satu soal 1 menit, satu soal 1 menit, supaya biar jago dah pokoknya. Biar bisa kejawab semua tuh sih soal-soalnya. Bahkan kurang dari 1 menit itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Pokoknya dilatih-latih terus si penalaran umum atau kognitif ini. Karena kalian pasti bisa kerjainnya, cuman musuhnya tuh di waktu gitu. Malah, bener-bener TKA tuh kayak boring banget. Kayak nggak tahu kenapa tuh jawabnya tuh cepet banget gitu loh. Kayak sisa waktu banyak banget. Tapi karena kalian gede TKA, ya udah aman. Pokoknya TPS musuhnya hanya di waktu. Kalian harus pikirin bener-bener deh gimana kalian bisa baca si teksnya dengan cepat, kalian bisa ketemu jawabannya dengan cepat. Itu harus dilatih banget. Emang si B Indo ini emang kayak rada rebek gitu ya. Sebenarnya gampang. Cuman teksnya tuh panjang-panjang ya kan. Mau nggak mau kita harus
latihan terus-terusan supaya bisa jawab si soal-soalnya ini gitu. Harus latihan banyak-banyak. Harus baca koran, pokoknya latihan deh. Kalau misalnya PBM pokoknya jangan baca teksnya dulu, baca soalnya dulu yang dicari apa gitu. Terus kalian screening aja gitu. Harus fokus sih, harus fokus. Aku dulu belajar TPS dari mana ya? Dari latihan-latihan soal doang sih. Enggak sih, pertama-tama harus belajar materinya dulu. Tapi kalau PU itu nggak belajar materi, karena PU kayak materinya apa gitu. Paling si logika-logika itu kan, rumus-rumusnya kayak ponens, terus silogisme, ekuivalensi, negasi. Nah, itu dimantepin dulu tuh. Kalau udah mantep, baru ke latihan soal. Terus kalau misalnya di PBM PPU, kalian harus mantepin dulu PUEBI gitu. PUEBI kalian mantepin dulu nih, baru lanjut lagi ke latihan soal gitu. Jadi kalau langsung ke latihan soal tuh bakalan pusing banget gitu. Terus kalian juga tontonin aja kalau misalnya ada orang bahas soalnya nih. Kayak dia tuh sebenarnya apa sih yang dilakuin pertama? Apakah dia screening dulu atau apain dulu? Terus apa sih yang bikin jawabannya tuh yang itu gitu. Itu harus dianalisis satu-satu dan kerjainnya tuh sebenarnya nggak bisa cepet-cepet guys gitu. Pokoknya kalau pas latihan itu kalian harus menemukan gimana sih cara kalian nih jawab soalnya gitu. Itu karena penting banget gitu. Biar nanti pas kalian UTBK, kalian nggak bingung kan harus ngapain gitu. Emang harus baca cepet kayak teman-teman nggak perlu ngerti semua teksnya tuh ngomong apa. Yang penting teman-teman sekilas ngerti nih, oh teksnya ngomongin ini, paragraf 1 ngomongin ini gitu. Karena kalau mau di ngertiin teksnya semuanya secara keseluruhan, tidak akan keburu gitu. Nah, cara kakak memahami bacaan yang panjang tapi dalam waktu yang cepat gimana? Itu sebenarnya kalau mau cepat teman-teman baca dulu aja kalimat pertama sama kalimat terakhir dari si paragrafnya. Karena itu sebenarnya intinya gitu. Jadi dibaca dulu kalimat pertama sama kalimat terakhir dari tiap paragraf, itu biasanya udah jadi kesimpulan dari si paragraf itu ngomongin apa. Terutama di kalimat terakhirnya gitu. Tapi teman-teman lihat dulu soalnya nanyain apa gitu, biar langsung to the point gitu. Dan diingat ya, paragraf 1 ngomongin apa, paragraf 2, 3 ngomongin apa. Jadi setiap nanti ketemu soal, langsung fokusnya ke paragraf itu, nggak baca keseluruhan teks lagi, karena itu yang bikin lama sebenarnya gitu. Tapi itu mesti dilatih pelan-pelan. Harus banyak latihan soal sih. Kayak awal-awal latihan soal tuh kalian nggak usah pedulin waktu dulu. Yang penting kalian ketemuin dulu nih cara kalian jawab soalnya tuh kayak gimana gitu. Nanti baru kalau misalnya, wih udah mantep nih, itu baru kalian latihan gitu. Pakai waktu gitu ya. Kalau waktunya latihannya pakai apa? Disesuaikan sama yang tahun lalu aja. Itu kayak pembagian waktunya tuh kayak gimana gitu ya. Karena si panitianya tuh nggak mungkin ngasih tahu ya. Kayak waktu-waktu itu berapa, kayak jreng aja gitu. Pas hari pertama nanti baru kan banyak info-info. Ini waktunya berapa gitu. Baru tadi nanya aku lolos jalur apa, aku SBM. Aku gelombang kedua, hari kedua gitu ya. Pas aku TBK tuh kayak orang-orang di Twitter tuh bilang, ih gelombang 2 tuh udah kayak nggak lolos deh, karena si nilainya tuh udah jadi kecil gitu, karena semua orang bisa jawab gitu. Enggak kok guys, tenang aja. Tetap bisa lolos ya. Dan soal tuh sejujurnya tuh nggak ada yang sama gitu loh, sama yang dibocorin di Twitter. Nggak tahu sih, apa aku tuh kebetulan doang. Kayak aku tuh ngelihat soal-soal di Twitter, tapi nggak ada satupun gitu loh yang sama. Kakak di FOI prioritasin subtes apa? Sebenarnya aku nggak tahu ya kayak apa yang perlu diprioritasin. Tapi kalau berdasarkan hasil UTBK aku ya, aku tuh yang paling tinggi pertama itu sosiologi. Terus yang kedua itu apa ya? Bentar, antara Eko atau Geo deh. Pokoknya tuh sama-sama nilainya tuh sama gitu, antara Eko sama Geo gitu. Terus baru aku tuh dari semua TKA TPS tuh paling jelek sejarah guys, sejarah. Padahal sejarah kan kata di Google, kalau masuk hukum itu sejarahnya harus bagus. Ya tapi aku sejarahnya sangat jelek ya, bahkan lebih jelek daripada PK aku, tapi lolos-lolos aja gitu. Jadi kayak
sebenarnya nggak tahu gitu loh prioritas-prioritas subtes tuh ngaruh apa enggak gitu secara beneran gitu. Kalau di TPS kayak rata semua sih, kayak 600-an gitu semua. Kayak aku tuh sebenarnya kebantu banget di nilai TKA, guys. Kayak TKA tuh bener, wah, narik nilai aku gitu loh. Kayak aku kalau misalnya kayak sistem 2020 atau kalian tuh kayak bisa-bisa nggak lolos gitu. Karena kayak standar banget gitu loh nilainya kayak 600, 600, 600, 600 gitu. Nah, distraksi ini kayak penting banget ya, karena aku dulu juga struggle-nya kayak gitu. Kalau dulu tuh aku sampai download ini loh guys, aplikasi Forest. Karena distraksi aku tuh sebenarnya HP gitu. Jadi si aplikasi Forest ini tuh kayak di-set aja kayak 45 menit atau 60 menit gitu. Jadi kalau misalnya lagi dinyalain, kita nggak bisa keluar dari aplikasi itu. Kalau nggak nanti si tumbuhannya ini mati gitu ya. Itu cara aku belajar sih dulu. Kayaknya lumayan berpengaruh deh. Karena di FH itu teman-teman, itu ada peminatan ekonomi gitu. Dan dipakai banget gitu materi ekonominya. Jadi sepertinya lumayan berpengaruh gitu. Aku tuh dulu rata-rata UTBK-nya tuh 711. 711. 2021 ya, tapi aku ya, bukan 2020. 2022. Tapi kayak temen aku yang di FH juga, di FH UI, itu ada juga yang nilainya 600-an, itu ada yang lolos juga, 690 gitu deh. Itu masih lolos. Jadi kayak tenang aja, masih bisa lolos, guys. Enggak ambil hukum pidana, aku rencana ambil hukum ekonomi. Sebenarnya pidana tuh super seru banget, seru itu. Kayak, wah gila, seru banget. Tapi serunya tuh pas cuman belajar doang. Kalau udah pas ujian, bye. Tapi sebenarnya seseru itu. Seseru, seru banget. Ambil, sumpah. Pidana tuh seseru itu. Benar, seseru itu. Hukum keluarga, hukum apa? Nggak ada peminatannya deh di Eva. Iya, adanya matkul. Matkul ada hukum orang dan keluarga. Dan aku lagi ngambil itu. Ujiannya tuh kayak apa ya? Ujiannya tuh tergantung dosennya sih. Ada yang kayak bikin makalah, ada juga yang esai. Kebanyakan esai kayak sama Peggy ada juga sih kayak, tapi kebanyakan esai gitu. Hukum internasional, hukum internasional aku lagi ngambil sekarang. Kayak seru, tapi kayak agak ngambang-ngambang gitu loh informasinya, kayak nggak tahu sih, tapi seru sih. Seru hukum internasional. Tapi kayak susah gitu sih emang karena dia kan, wah kalian ngomongin hukum internasional yang nggak familiar diomongin biasanya gitu. Itu yang bikin susah gitu. Kayaknya nggak cuma di hukum, public speaking itu diperlukan ya teman-teman di semua jurusan gitu. Tapi tenang aja, public speaking itu bakalan keasah sendiri gitu pas kalian kuliah, nggak usah jauh-jauh pas presentasi ya, pas kalian ngomong sama teman aja, temen nanya tentang materi terus kalian ngejelasin, itu udah ngelatih public speaking banget gitu. Jadi tenang aja sebenarnya, karena bakalan kelatih sendiri kok pas kalian udah keterima gitu. Jadi pokoknya fokusnya keterima dulu aja, nanti segala sesuatunya bakal ngikut gitu. Banyak banget. Banyak banget yang ambil hukum bisnis, hukum perdata, hukum bisnis tuh sangat-sangat banyak. Si Amel siapa? Iya ya, Amel Carla ya? Iya. Iya, aku ada tingkatnya. Apa air gratis? Ada di semuanya deh, di semua fakultas kayaknya ada deh air gratis. Kayak ya udah isi aja gitu. Ada di semua fakultas kok, ada wifi juga. Wifi-nya tuh kayak cuman bisa dipakai anak UI karena kayak harus login gitu. Tapi kayak kayak apa ya, kayak nggak ngerata gitu loh. Kadang ada tempat yang wah kenceng banget bisa dipakai Instagraman, tapi ada juga kayak tempat yang kayak ih gila wifi-nya jelek banget, kayak lemot banget gitu, tapi kayak lumayan gitu wifi. Iya emang airnya nggak ada nasi gratis, tapi baik acara gitu loh, baik event yang dapet makanan gratis gitu. Jadi kayak ikutan aja gitu, bahkan acara di fakultas lain tuh kita bisa ikut gitu.
seru banget sih offline. Apalagi maba tuh aktivitasnya tuh banyak dan seru banget buat bonding gitu. Jadi pokoknya semangat terus, pokoknya harus keterima ya guys ya di UI ya. Ikut organisasi, ikut 2 organisasi gitu, sama 2 kepanitiaan gitu. Karena kayak organisasi dan kepanitiaan tuh kayak benar-benar apa ya? Gak tau sih, kayak mengasah diri gitu ya. Menahan emosi ya dengan teman gitu-gitu. Pokoknya kita belajar banyak ya. Jujur nggak tahu ya, karena tahun ini itu kayak dikit gitu demonya. Kayak nggak sebanyak itu karena kasusnya juga nggak banyak kali ya. Tapi nggak dikasih sih biasanya, support sendiri. Nggak ada itu ya, donasi-donasi ya, karena begitulah. Udah agak jarang gitu sih demo-demo, paling demo di UI doang gitu. Tapi kalau demo ke DPR kayak tahun ini ada gak ya? Nggak ada gak sih? Cuman kayak ada itu, apa namanya, iklim ya gitu. Dan itu bukan yang kayak demo gimana-gimana banget sih, cuman kayak menyuarakan aja nih hari iklim sedunia gitu. Seleksinya tuh beda-beda tiap organisasi. Ada yang wawancara, terus ada juga yang kadang disuruh buat esai gitu, tergantung organisasi yang kalian ikutin. Tapi tuh nggak tahu kenapa ya guys ya, organisasi di FHW itu kayak agak-agak gimana gitu. Kayak, apa ya, wawancara itu menyeramkan gitu. Wawancaranya menyeramkan. Menguji mental ya, mental jiwa. Cuman kayak ya udah ada terlewati gitu. Kayak ya mau gak mau kita kayak, kalau misalkan mau join organisasi nih di EVA, itu kalian wajib riset gitu ke cutting yang udah pernah nge-staff di organisasi itu gitu. Kalau misalkan kalian nggak ngeriset, itu bisa nggak diterima gitu. Jadi kayak budaya riset ke cutting itu kayak ditanamin banget di FAUI. Makanya kalau misalnya kalian mau magang di Mahkamah Agung gitu misalnya, kalian tinggal cari aja kakak tingkat yang pernah magang di sana, tanyain aja tuh gitu caranya gimana gitu, karena semua kakak tingkatnya tuh kayak solid gitu loh guys. Ya udah, kayak kalau misalnya ada tingkat yang mau riset tentang apapun itu bisa banget gitu. Itu kayak udah turun menurun gitu sih, kayak riset gitu, karena cuttingnya dulu juga riset, jadi ya dia mau gitu untuk dirisetin gitu. Iya, Isaac mantep banget guys, ikut aja Isaac tuh mantep dah. Lucu gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Sholat. Bisa di mana aja sebenarnya magangnya. Di mana aja bisa sih, kayak tinggal kalian apply aja gitu. Aku pilihan keduanya kesejahteraan sosial UI. UKM tingkat univ tuh aku nggak ikut gitu guys. Jadi aku cuma ikut organisasi doang sih, 2 gitu. Karena udah pusing ya jujur ya. Join Isaac tuh susah karena wawancaranya gitu sih katanya. Ya dah, best dah kalian dah. Enggak. Enggak, Nafis. Enggak. Tidak. Astaga. Iya, bener. Aku 2. Itu. Pokoknya semangat ya guys ya. Belajar pokoknya nggak usah nggak usah terambisi banget kayak belajar gila-gilaan tuh, santai aja. Karena dulu aku tuh jam 10 tuh kayak udah nggak ngapa-ngapain dan udah tidur gitu. Jadi jangan begadang, kayak usahain banget jangan begadang deh. Karena kalau begadang tuh bikin badan kalian tuh jadi capek gitu, dan besokannya tuh jadi kayak nggak semangat aja gitu buat ngapa-ngapain gitu. Aku tuh sehari dulu tuh belajarnya tuh kapan ya? Kayak sore sampai malam doang gitu loh, dan itu dijeda-jeda gitu. Biasanya mulai dari jam 7 gitu. Jam 7 sampai jam 10, tapi itu dijeda-jeda gitu. Itu juga nggak setiap hari. Kadang kayak mut-mutan gitu loh, kayak kalau lagi nggak pengen belajar ya udah nggak belajar gitu. Kalau lagi mau belajar ya belajar gitu. Jadi nggak yang kayak maksain banget mau belajar terus, itu nggak harus kayak gitu. Boleh banget study with us, yuk
Kalian pakai aja Discord-nya. Mana dong, kirimin Discord-nya dong ke aku. Astaga, Nafis. Soalnya kayak SWU tuh seru banget gitu gak sih? Kalian ngeliat teman kalian belajar. Kayak, hah gitu gak sih? Kayak, ya kita belajar juga lah. Masa teman kita belajar, kita nggak belajar. Iya, nanti diagendakan saja ya si SWU ini ya. Pokoknya bareng-bareng terus aja, guys. Astaga, Adit. Emang kan yang kelas kelas berapa? Kelas 12 nggak lagi UAS? Aku lagi UAS minggu depan. Oh, udah kelar. Oh, cepet juga. Udah mau libur. Berarti udah libur dong ya? Udah libur semester ya? Senin ya. Ada yang Senin juga. Masih classmate benar sih. Classmate kayak sebenarnya tuh dia kayak buang-buang waktu gitu gak sih? Kayak nggak ngapa-ngapain, cuman seru sih. Ya kan? Kayak gabut banget sekolah. Duduk-duduk ya. Nggak tahu sih. Nggak dulu deh, Adit deh. Nggak dulu deh. Nggak dulu deh. Benar, pamer skill. Pokoknya belajar, giat-giat. Ini kalau misalkan gabut, kalian kerjain aja soal bimbingan alumni ya. Kalau misalnya udah, aduh airdrop tuh kayak kurang banget, Kak. Tuh kerjain aja bimbingan alumni. Karena dulu aku pas setelah UTBK sih, pas mau belajar SIMAK itu belajarnya dari soal bimbingan alumni gitu. Karena itu, ya nggak ada kunci jawaban. Kan cari di Twitter aja, itu ada kunci jawabannya. Cuman kayak mesti dibanding-bandingin aja gitu. Karena kadang suka ada yang jawabannya beda-beda gitu kan. Kalau nggak nonton di YouTube deh, suka ada kok pembahasan si bimbingan alumni. Karena lumayan banget bimbingan alumni buat refresh materi itu, karena dia benar-benar seteori itu gitu loh. Jadi kayak enak gitu. Gak tahu ya, aku agak lupa ya. Aku pernah buat apa tidak. Oke, Echan. Aman-aman. Ini, ini Adit. Stop sih. Stop sih. Iya, udah ada, Dit. Stop, Dit. Stop. Kita sama Timi aja deh, Adit sama Timi aja. Wah, kalian nggak sholat, weh. Parah, udah jam berapa? Parah, parah. Hah, udah. Cepet amat. Astaga, bintang. Abis ini ada kelas jam berapa, guys? Sama siapa juga? 1:08 nih. Oh, sosio. Mm-mm. Mantap, 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 mantap. Udah sembuh ya dia ya? Katanya sakit kemarin dia. Si Babang. Pernah kayaknya deh. Aku tuh pernah ketemu beberapa orang di Alternativa. Cuman tuh aku kayak nggak tahu namanya siapa. Gitu. Aku cuman kayak familiar sama iya ya, benar-benar.